Bener, rasanya beda teman-teman. Yoi teman-teman, jadi begini ceritanya teman-teman. Sekarang ini kami lagi menuju spot nyelam yang kedua malam ini. Artinya kami baru selesai menyelam cari ikan di spot yang pertama teman-teman. Nah, iseng-iseng saya nyelam di anak sungai yang airnya cukup dalam. Karena di sini memang bekas lubuk sungai sebelum pindah aliran ke sana tuh. Ketika saya nyelam di sini lumayan banyak ikannya. Apalagi ikan nila teman-teman, yang bentuknya unik, pendek dan gendut gitu ikannya. Awalnya saya tidak berminat menangkap ikan ini karena ikan nila ini yang selama ini saya makan rasanya kurang enak bagi saya teman-teman. Dan itu memang ikan nilanya yang sering saya makan beradanya itu di rumah makan, yang kemungkinan besar itu diambil dari kolam. Nah, cuman sekitar 1 minggu yang lalu kami pernah dapat ikan nila juga di sungai ini, tapi di spot yang berbeda. Itu ikan dibawa pulang sama Kevin, dan Kevin bilang kalau rasa nila itu di sungai arus deras ini teman-teman rasanya enak, berbeda dengan yang di kolam atau yang di rumah makan teman-teman. Dan dia bilang agak kaget pas makannya karena memang rasanya itu cukup jauh berbeda dengan yang biasanya dia makan, atau ibaratnya ikan nila yang bukan hasil dari arus deras ini. Tentunya setelah saya mendengarkan cerita Kevin, saya jadi penasaran rasanya kayak apa coba. Makanya ketika di anak sungai ini banyak ketemu ikan nila yang bentuknya unik itu tuh, pendek tapi gendut, saya kepikiran untuk membakarnya setelah menyelam ini. Makanya malam ini saya berniat menangkap beberapa ekor untuk dibakar malam ini teman-teman. Setelah nyelam ini, saya bilangnya memang beberapa ekor ya, tapi niat yang sebenarnya menangkap semuanya yang kelihatan. Cuman ya gimana lagi teman-teman, sesuai pengalaman ikan ini sulit banget lah ditangkap. Apalagi di arus yang tenang kayak gini, dia bebas banget lah untuk berenang atau kabur. Tadi ketemunya lumayan besar-besar, gendut-gendut teman-teman. Lihat tuh, mana tadi tuh. Nah, ini ada yang nyelip langsung kabur tuh. Dan ketemu yang agak besar dikit. Dan lihat teman-teman, lihat, baru mau mendekat aja udah berenang deh. Berenang maksudnya udah mau kabur. Dan lihat, aduh langsung menghilang kayak ninja itu ikan. Terus yang paling kesalnya saya teman-teman, saya ketemu, aduh ini besar nih, agak babon. Lihat tuh, sebenarnya mau dapat, tapi lihat genggaman saya kurang kuat dan ikannya langsung terjun. Maksudnya meloncat dan akhirnya lepas teman-teman. Dan cukup lama saya menyelam di sini teman-teman, mencoba menangkap ikan nila ini sampai airnya itu keruh-keruh, yang jadinya selesai nyelam di sini saya dapat hanya sekitar 3 ekoran. Terus pas di perjalanan pulang setelah selesai menyelam di lubuk sungai yang kedua, di sini saya mencoba menyelam lagi, tapi ikannya ya nggak terlalu banyak. Kayaknya pada bersembunyi teman-teman. Barulah dapat 1 ekor lagi. Itu di tempat yang dangkal, dan dangkalnya itu lihat cuman ya semata kaki, bukan semata, maksudnya yang nggak sampai selutut lah teman-teman. Dan saya dapat 1 ekor dan Kevin dapat 1 ekor. Sepertinya kami dapat ikan nilainya cukup banyak. Oke, ini hasil malam ini kami nyelam. Ada 2 lubuk sungai dan lubuk sungai kecil 1 teman-teman, atau tempat ikan nila yang barusan saya ceritakan. Oke, ini hasilnya cukup banyak, dan di sini saya pisahkan ikan nilanya soalnya mau dibakar nih. Apa benarkah yang dikatakan Kevin itu kalau ikan nila ini rasanya berbeda dengan nila-nila yang sebelumnya kami makan, yang biasanya di rumah makan ya maksudnya. Oke, ini ikannya sudah dibersihkan. Untuk bumbunya biar tidak terlalu biar tak terlalu menghilangkan rasa daging ikannya, kami pakai bumbu sederhana saja. Ada bawang yang digiling, terus tambah yang kuning-kuning kunyit kalau nggak salah, nggak tahu. Dan ini kami bakalan mulai membakarnya teman-teman. Oke, api sudah siap dan langsung dibakar. Ada sekitar 5 ekor ikan nila teman-teman, dan ukurannya bisa dibilang yang sebesar-besar ini udah besar-besar ya. Terus dagingnya juga cukup banyak kalau dilihat ya. Oke, ini bumbunya sudah dioleskan teman-teman. Bumbunya sederhana tapi katanya agak kurang, jadi kami kasih kecap biar ada warna itu agak lebih cantik gitu. Nah, kan kayak gini kan cakep tuh. Oke, langsung berubah baunya teman-teman, harum banget. Langsung giler, soalnya belum makan setelah kami nyelam teman-teman. Apalagi dingin-dingin setelah nyelam itu makan ikan bakar, cakep banget. Oke, cukup lama kami menunggu teman-teman, sambil dengan menguji kesabaran karena sudah lapar. Akhirnya itu ikan mateng juga tuh. Nggak terlalu hangus ya? Enggak kan? Oke, ini dia ikan bakarnya sudah sampai di atas daun pisang teman-teman. Aduh, masih panas ternyata. Maunya langsung saya pletekin tuh. Mau dimakan langsung, malah agak panas, jadi tunggu sebentar lah. Oke, dipisahin dulu. Nah, ini 1 ekor per orang. Dan di sini saya langsung mencobanya, teman-teman. Awal percobaan langsung kena.
Langsung ditusuk tulang. Aduh, apes banget ya. Baru setelah itu lanjut lagi setelah tulangnya dibersihkan, dan benar enak teman-teman. Apa yang dibilang Kevin itu benar ternyata. Aduh, rugi banget lah saya teman-teman. Soalnya ketemu ikan nila ini bukan 1 atau 2 kali saja, sering banget lah. Cuman jarang saya tangkap karena masih berpikiran rasa dagingnya ya gitu-gitu aja. Ya meskipun tulangnya masih agak banyak dikit. Kayak teman saya ini nih, kena. Berarti bukan cuma saya aja yang kena tulangnya. Nah, gara-gara itu dia langsung ngomong nasi. Aduh, ini kayaknya kode sih. Setelah nasi datang, makan kami tambah lahap banget. Mungkin kalau digambarkan rasa daging nila ini, kalau bagi saya ya, yang biasa saya makan ikan nila, yang nila ini rasanya tuh agak manis teman-teman, agak manis sedikit gitu. Makanya enak sih, kayak gitulah.